Di episode kali ini sebenarnya ini adalah episode yang paling saya berat untuk bercerita. Kenapa? Karena ini adalah episode yang saya terakhir berada di Tarim, mudah-mudahan untuk sementara dan akan kembali lagi. Ya kan? Yang penuh dengan sejarah, yang penuh dengan cerita-cerita yang penuh dengan cerita-cerita menarik dan buat saya pribadi dan juga buat para ashab tim Ahlul Khidmah MR. Dan juga ada momen bersejarah yang mungkin sulit untuk terulang kembali. Kita sempat untuk sejenak makan bareng dan duduk bersama Sayyidul Habib Umar bin Hafidh. Untuk itu saya akan ceritakan di dalam episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini adalah episode kelanjutan daripada sebelumnya. Di terakhir video kemarin saya bercerita tentang resepsi pernikahan Said Muhammad dan Hasan Al-Musawa. Ya, untuk kali ini episode terakhir teman-teman. Episode terakhir karena saya akan bercerita di akhirnya nanti saya akan meninggalkan kota Tarim, ya kan? Saya akan awali episode kali ini kita sebenarnya ada banyak hal yang tidak boleh diekspos. Karena apa? Zamannya fitnah, teman-teman. Ya kan? Ini kan tentang manhaj, tentang keyakinan orang masing-masing gitu. Sedangkan kami mempercayai itu gitu. Tidak kami paksakan untuk semua yang menonton video ini untuk percaya. Kami nggak maksa juga. Bagi yang satu pemikiran, ahlan wa sahlan, ya kan? Kalaupun tidak, kami juga tidak memaksa kalian untuk percaya. Tapi di video kali ini kita awali dengan ziarah-ziarah kepada para wali-wali Allah yang ada di kota Tarim, tepatnya di pekuburan Zambal, di Furet, Akdar, dan juga kita ke Inat, Syekh Bakar bin Salim, dan juga ke Mathileh, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang Qasidah Ya Arhamar Rahimin, pengarang kitab Sulamut Taufik, pengarang banyak kitab dan juga banyak qasidah-qasidah yang terkenal, Salamullah Ya Sada. Kalau kita misalkan ziarah kan Salamullah Ya Sada minar rahman yaksyakum, itu punya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kita sempat ke sana juga. Terus kita ke tempatnya orang yang pertama dinamai Alwi di Ba'alawi, Alwi bin Ubaidillah, ya kan? Terus kita juga ke Sayyidina Al-Muhajir Ahmad bin Isa, dan juga kita ke Faqih Muqaddam tentunya karena ada di Zambal. Jadi kita satu persatu sebenarnya teman-teman. Jadi kita tuh diajak sama Said Ahmad Mujtaba itu satu persatu dari pongkolnya, ya kan? Dari pongkolnya terus ke keturunannya. Jadi semuanya itu datanya valid. Jadi aneh rasa, makanya saya dibilang di video sebelumnya, kalau orang yang mungkin nggak percaya atau ada yang mengatakan itu fiktif, coba datang langsung ke sana deh. Setelah itu ente boleh menilai sendiri. Kalau memang itu fiktif, terserah. Karena itu datanya valid dan otentik, dan jasadnya ada, juga bekas peninggalannya itu ada gitu. Jadi bingung juga sama mereka orang yang mengatakan itu tidak ada. Wallahu a'lam. Tapi kembali kepada kepercayaannya masing-masing ya. Saya akan bercerita untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman saya yang ingin mendengarkan. Oke. Kita awali itu di hari Rabu. Hari Rabu kita ziarah. Kita ziarah ke Zambal. Biasanya Habib Mujtaba tuh bilang, jadi kita ziarah, kita awali dengan, jadi gini teman-teman. Kalau teman-teman kalau musafahah sama Sayyidina Habib Umar kan susah kalau di Indonesia ya. Nih, aneh kasih bocoran. Ente kalau mau salaman dengan Habib Umar dan nggak ngantri, dan insya Allah pasti dapat salaman, itu cuman datang ke sono. Datang ke sono. Karena setiap subuh dan asar, tapi asar itu jarang. Tapi setiap subuh, insya Allah pastinya itu sambil baca azkar ba'da fajr, ya kan? Itu bacanya Alif Lam Mim, terus sampai Widul Latif, itu kita muter. Jadi per soft itu, jadi diri gantian, ya kan? Dari soft pertama muter, semuanya salaman sama Habib Umar. Dan sama bukan Habib Umar aja, sama kubar-kubar, pembesar-pembesar yang ada di kota Tarim yang ikut sholat subuh bersama di Darul Mustafa di Musola Al-Kisah. Udah muter dari soft per soft, ya kan?
pasti dapat insya Allah. Sampai akhir stop semuanya bersalaman dengan Sayyidina Habib Umar. Jadi bocoran nih teman-teman, bagi yang mau salaman, yang nggak rebut-rebutan, dan nggak nyakitin orang. Kalau di Indonesia kan sikut-sikutan tuh kan, nyakitin orang. Ente mau ngambil berkat tapi dengan cara yang kurang tepat atau cara yang salah. Ente datang ke Tarim langsung, ya kan, langsung kunjung ziarah kepada beliau. Insya Allah dapat berkahnya, dapat salamannya juga, ya kan, langsung aja ke sana, ya kan, bisa merasakan vibes yang berbeda teman-teman, ya kan. Terus kalau Habib Mustafa bilang kita awali dengan selesai Wirdul Latif, Mustafa dengan Habib, ya kan, terus kita keluar dari Darul Mustafa. Nah biasanya Darul Mustafa itu ada dars fajar, Sayyidina Habib Umar itu biasanya ada tafsir di situ. Cuman kajiannya kalau di sini sama di sana beda teman-teman. Kalau di sini kan terasa lama karena ada terjemah. Kalau di sana kan nggak ada terjemah. Jadi Habib cuman nerangin tafsir, ya kan? Nerangin tafsir, paling Allah 20 daqaik selesai. 20 menit selesai. 15 menit atau 20 menit udah selesai. Sampai isyraq itu muncul, sholat isyraq biasanya, langsung Habib pergi istirahat gitu. Nah, kita tuh dari selesai Wirdul Latif, selesai musafahah, kita langsung keluar dari Darul Mustafa tuh, langsung kita ziarah. Nah, ziarah ke Zambal dulu, ke Fagih Mogaddam, di Saqifah tuh, yang tahta Saqifah tuh sekitar apa namanya, di pekuburan di Fagih Mogaddam, anaknya juga ada di situ, ya kan. Itu banyak, ada filenya sebenarnya teman-teman. Saya sebenarnya itu saya apa namanya abadikan, tapi untuk file untuk edukasi saya pribadi dan juga teman-teman, karena dari permintaan dari Habib Ahmad Mustafa biar nggak ada fitnah, ya kan, ya udah kita jangan di-share gitu, jangan di-share karena kita mengurangi daripada aneh. Sebenarnya nggak kenapa-napa teman-teman, cuman kasihan bagi orang yang memfitnah gitu. Yang difitnah ini bukan orang biasa teman-teman, kasihan buat dianya. Jadi kita untuk minimalisir, ya minimalisir, ya udah kita udah edukasi buat teman-teman kita aja. Kita abadikan juga, ada temennya videonya. Mungkin saya akan kasih cuplikannya, cuma tidak ada suaranya ya. Ya, jadi kita ziarah ke Zambal. Nah itu biasanya Habib Mustafa bikin 2 sesi sih. Sebenarnya yang awal tuh di Tahta Saqifah itu, Fagih Mogaddam, yang di situ sekitar di situ ada Imam Mukhdar juga, ada banyak itu para habaib kubar di situ, ya kan. Terus kita dari Zambal itu, ini singkat cerita aja teman-teman karena durasi. Kita dari Zambal itu kita langsung ke Inat. Dan Inat tempat daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Di makamnya kita nggak banyak interaksi di situ. Maksudnya cuma baca Fatihah, kita baca Fatihah di situ, terus kita baca tahlil singkat, langsung kita ke rumahnya. Karena asar daripada rumah kediaman daripada kuburnya itu sebenarnya lebih banyak di asar peninggalan daripada tempat ibadahnya teman-teman, kayak di rumahnya, di musholanya atau di masjidnya. Karena kan ibadahnya mereka di situ. Itu lebih berasa vibes-nya teman-teman dibanding ke kuburnya. Kuburnya kan ya ketika dia wafat dikuburkan di situ, tapi asar peninggalan daripada tempat ibadahnya, musholahnya tadi, masjidnya, tempat khalwatnya. Nah, itu vibes-nya beda banget teman-teman. Kita alhamdulillah saat itu ada cucu Syekh Abu Bakar bin Salim yang kebetulan lagi ada di situ. Akhirnya kita dibukakan pintu. Saya sempat baca qasidah di situ. Ada beberapa baca qasidah di situ juga. Sang cucu juga Syekh Abu Bakar bin Salim baca qasidah juga di situ. Terus kita sarapan di situ. Dengan biasa Syekh Halib dengan juga Bakhamri itu apa namanya? Kalau kita bilang tuh odadingnya Tarim tuh mirip-mirip, hampir sama dengan kalau kita sebenarnya kue bantal ya kan. Selesai di situ kita ziarah sebentar, di situ kita langsung ke Nabiullah Hud, pemakaman Nabiullah Hud alaihissalam. Agak jauh teman-teman, kita ke sana mungkin dari Inat ke Nabiullah Hud mungkin 40 menit atau kurang lebih, nggak sampai 1 jam sih. Kita ke Nabiullah Hud, kita baca salam di situ. Itu juga dikasih tahu sama Habib Mustafa tuh, biasanya kalau tertib ziarah Nabiullah Hud, yang kebetulan kami juga alhamdulillah ikut di hari pertama bersama Sayyidina Habib Umar itu, rangkaian acara daripada
ziarah Nabiullah Hud alaihissalam. Ya kan? Itu dikasih tahu nih, biasanya mulai dari Bir Taslim, di situ kan kita naik terus langsung baca di situ subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar sampai atas puncaknya daripada makam Nabiullah Hud alaihissalam. Kita kembali langsung menghadiri haul Al-Habib Salim bin Hafiz, kakek daripada Habib Umar. Kan Habib Umar bin Muhammad bin Salim, ya. Kebetulan memang kita alhamdulillah dikasih waktu sama Allah, pas banget kebetulan ada acaranya hauliyahnya beliau. Lahirnya di Bondowoso beliau, tapi wafatnya di sana, di Mishtah kalau nggak salah, di Mishtah. Akhirnya kita ke sana sampai maghrib, ya kan, pulang, singkat cerita nih, pulang sampai Darul Mustafa tuh menjelang maghrib. Maghrib kita sholat di situ, ya kan, kita balik ke Syugo istirahat. Besokannya juga kita ziarah ke tadi tuh ke ke Zambal. Zambal itu ada sesi dua, yang di luar itu Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, itu juga Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, ya kan. Di situ ada juga Ashabul Budur di situ, karena ada beberapa Ashabul Badar yang dimakamkan di pemakaman Zambal. Nah, di situ terus kita ziarah juga ke Mathileh, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang Sulamul Taufik, pengarang juga Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal Muslimin. Terus Salamullah ya Sada, banyak qasidah-qasidah beliau dan kitab-kitab beliau. Alhamdulillah, dan kita di situ alhamdulillah karena ada cucunya beliau, jadi kita tuh dikasih masuk ke dalam rumahnya. Yang ceritanya itu ada yang pernah melihat rumahnya itu dilihat dari kejauhan itu bercahaya. Setiap dan yang paling bercahaya adalah kamar beliau, tempat beliau khalwat. Nah, ada orang itu penasaran, kenapa saya melihat dari kejauhan rumah antum ini bercahaya? Dia bilang, kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ya, karena setiap daripada sudut daripada rumah saya sudah dihatamkan Al-Quran. Masya Allah, teman-teman. Setiap tangganya tuh, anak tangganya itu juga sudah dihatamkan Al-Quran. Masya Allah. Nah, kita sempat ke situ. Pas masuk suasananya belum apa-apa kita udah pengen nangis bawaannya, karena berasa asarnya tuh berasa banget gitu, peninggalannya tuh berasa banget, ya kan. Tempat kholwatnya kita masuk ke situ, belum kita bicara, belum kita apa, tapi duduk aja di situ udah Masya Allah, teman-teman, ada rasa yang rasa yang tidak bisa diceritakan. Nah, gimana tuh rasa yang tidak bisa diceritakan? Oke, pokoknya rasa beda banget vibe-nya dah gitu. Nah, itu juga kita di akhir, saya langsung cerita di akhir aja ya. Di akhir itu kita tuh sebenarnya di Zambal terakhir kita ikut rangkaian ziarah bersama Sayyidil Habib Umar di Jumat, ya kan. Setelah kita juga sebenarnya sebelumnya itu kita hadir di beberapa hadroh Assegaf, terus juga kita hadir di Madros Habib Abdullah Asyatiri. Itu madrasnya setiap Rabu pagi kita hadir juga ngambil barakah di situ, teman-teman. Alhamdulillah, setelah itu kita hadir segap malamnya, Maulid juga si Sayyidina Al-Muhajir itu malam Rabu. Kita berusaha untuk ngikutin karena kan waktunya juga jarang kita ke sana. Terus kita juga ke Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Sahibu Simtud Duror. Kita juga sempat kunjung ke Ribat Syarif, ya kan? Ribat Ilmu Syarif yang ada di Sewun. Kita juga di situ ada room tournya juga, dan juga kita ke Darul Mustafa juga ada room tournya juga, ada mungkin ada cuplikan nanti videonya kita room tour. Jadi Masya Allah banyak perkembangan, teman-teman. Jadi Darul Mustafa itu setiap ruangannya, ini ruangan multimedia, ada rumah sakitnya, ada restorannya, ada Masya Allah. Pokoknya setiap yang ke sana tuh dan santri sana tuh merasa nyaman karena semuanya tuh udah fasilitasnya tuh boleh dikatakan lengkap, teman-teman. Masya Allah, ada rumah sakitnya juga. Hebat pokoknya Darul Mustafa. Bahkan Ustadz Afif aja yang udah 14 tahun keluar dari Darul Mustafa, baru kesana lagi kemarin tuh merasa bangga. Wah, ini bangga banget. Mungkin saat itu 14 tahun yang lalu perkembangannya belum sepesat ini gitu. Melihat sekarang seperti apa Darul Mustafa, Masya Allah. Studionya beda juga. Megah banget, teman-teman. Megah dalam artian untuk mengikuti perkembangan ya. Bukannya kibir, sombong, bukan, tapi mengikuti perkembangan. Jadi zaman sekarang pokoknya perkembangannya itu diikutin. Jadi kita tuh dakwah juga kan
perlu strategi dan visi misi juga. Jadi kita harus mengikuti daripada zaman sekarang. Kita semuanya itu alhamdulillah kita ikutin. Nah di akhir itu kita di Zambal ziarah bersama Sayyidul Habib Umar. Nah singkat cerita tuh kita mau pamit sebenarnya. Karena malam Sabtu itu kita akan langsung ke Salalah, ya kan, pulang ke Jakarta tapi via Oman. Itu kan. Nah, ditahan sama Sayyidul Habib Umar. Terus ada rekamannya, Habib Mustafa itu rekam. Jadi Habib Mustafa memperkenalkan, ini Habib ashab dari Maju Rasulullah, Masya Allah, Tabarakallah. Disambut beliau, Masya Allah, gimana kabar, kayak gitu-gitu. Tapi karena di situ di jalan, maksudnya di masjid itu, karena keluar dari masjid itu Habib Umar lagi habis sholatin jenazah. Gitu. Habis itu kita disuruh ditunggu di pintu keluar beliau. Kita tunggu, akhirnya di situ disapa. Nah, di situ kita ditahan teman-teman. Nah, langsung Habib Mustafa dipanggil sama Sayyidul Habib Umar, bilang kepada mereka, ashab MR nih, ikutin acara tertib ziarah Nabiul Hud nanti di Jumat sore itu sampai malam. Habis itu makan malam bersama saya. Habis itu langsung jalan ke Salalah, gitu. Udah ditanya-tanya. Nah, itu adalah kesan yang menurut saya itu paling mahal ya teman-teman, dan nggak bisa mungkin terulang kembali. Itu subhanallah teman-teman, nggak ada yang ngeluarin handphone. Makanya bilang teman-teman, ente sempat ketemu Habib, tempat duduk bareng, deket banget, malah deket banget, saking deketnya nggak ada yang berani ngeluarin handphone teman-teman. Jadi itu cukup malaikat yang rekam, udah gitu aja dah, cukup malaikat yang merekam. Karena semuanya itu ya serba ini, Ustadz Afif aja nih, yang salah satu muridnya juga kan. Muridnya juga, dia udah nyiapin nih kata-kata nih, aneh mau ngomong gini sama Habib, nggak keluar teman-teman, nggak keluar. Jadi tuh Sayyidul Habib kasih arahan buat Maju Rasulullah ke depannya harusnya begini. Seperti zaman Habib Bana Munzir kan selalu dikasih arahan. Kita rekam tuh, Habib Mustafa rekam, nanti kita akan sampaikan ke Dewan Syuro bahwa ini adalah amanah dari Sayyidul Habib Umar untuk Maju Rasulullah. Itu, ya kan? Habis itu makan, suara aneh tuh udah serak teman-teman. Tapi Habib Mustafa bilang, nanti kalau ada gosida, ente gosida ya. Aneh bilang, marhaba Habib, cuma suara aneh. Tapi dalam hati aneh, udah babatnya terus. Dalam waktu, walaupun nggak ada suaranya, nggak apa-apa deh. Bener, pas Habib, Sayyidul Habib, rangkaian Nabiullah Hud nih, pertama, selesai, kita langsung ke rumahnya Habib. Ada di, kemah gitu. Di, tempat peristirahatan Sayyidul Habib Umar di Syi'ib Nabiullah Hud. Kita masuk situ, ya kan, nggak lama Habib Jindan juga baru datang, di situ juga duduk. Wah, pokoknya jackpot dah tuh malam, ya kan. Nah terus Habib masuk, nggak ada orang lagi, cuman Habib Jindan, ashab MR sama orang Yaman, ada beberapa, 5 orang kalau salah. Udah itu aja dah. Makan nih, udah deket banget gitu. Akhirnya makanan keluar, kita makan dulu. Terus sebelumnya gosida dulu, aneh gosida, walaupun dengan suara yang udah abis-abisan, ala kulihal nggak apa-apa. وبادت على هاديها أنا أعطيك كل الفضل تكرم علي وليها أنا المجتبى من أهلي وشفعت في عصيها أنا ذي ولي أنا شيخها قاضيها أنا شيخ أهل الوصل تكرم علي باريها وعين الحقيقة عيني وأشرب من كاسيها وفخر الوجود فخري أبو بكر ليحميها
رأيت منها وهبي على من تبعني فيها وأختم بخير الرسل نبي الهدى هاديها. الله أكبر يا أخي قصيدة ما شاء الله. هذه قصيدة رسول الله هذه قصيدة وحيدة نبية ربنا سبحانه ما شاء الله. وألف مقال كهذا. Yang penting didengar gitu. Selesai itu kita makan, habis makan. Nah, biasa kalau habis makan syahi pasti keluar, teh keluar. Nah, itu Habib ngasih arahan buat maju Rasulullah, terus didoain. Kita terus ditanya, sempat ditanya juga naik apa kendaraannya. Pokoknya Habib perhatian deh gitu. Nah, terus sempat bercanda juga dengan beliau gitu. Itu semua nggak diabadikan, cuman malaikat yang mengabadikan dah gitu. Karena kita nggak ada yang berani ngeluarin handphone saat itu, ya kan? Ala kulli hal diakhiri dengan doa dari beliau, kita musafahah, salaman sama beliau. Ya udah, beliau doakan perjalanan selamat, insyaallah nggak ada halangan. Udah, bismillah kita keluar dari Syekh Nabiullah Hud itu jam 10 lewat 10 malam. Langsung kita masuk, langsung kita menuju ke Solala. Solala itu 13 jam teman-teman, 13 jam padang pasir, ya kan? Kanan kiri itu padang pasir. Semuanya itu dalam keadaan lelah. Kita tidur, bangun-bangun tuh jam 3. Karena apa? Karena udah pada gelisah, kebelet kencing teman-teman. Kebelet kencing, walhasil kanan kiri padang pasir. Akhirnya karena udah mau waktu isyraq, sholat subuh nih, darurat nih. Udah kita keluar. Akhirnya itulah di situ ilmu fikih kita terpakai, yaitu istinja dengan batu teman-teman. Ya kan? Udah cari yang terjauh, yang nggak ada jangkauannya, yang tidak terlihat oleh teman-teman yang karena mencar-mencar teman-teman. Setelah itu ya kan kita tayamum karena nggak ada air, tayamum, kita sholat subuh di situ, langsung melanjutkan perjalanan sampailah kita di Solala. Di Solala kita istirahat sebentar, terus kita ke Sahib Mirbat di Oman. Terus kita juga ke Nabiullah Imran, terus ke Asar Nabiullah Soleh, terus kita ke bandara. Langsung pesawat Oman Air menuju Jakarta. Sampailah kami bersama rombongan di hari Ahad kemarin, tanggal 26 kalau nggak salah, 25 atau 26 salah, kalau nggak salah, Januari. Sampai dengan selamat, alhamdulillah. Itulah kisah kami, saya pribadi bersama Ahlul Khidmah Maju Rasulullah, melangsungkan perjalanan rihlah. Ya, ini sebenarnya ya banyak suka dukanya, tapi lebih banyak sukanya. Dukanya sedikit, karena dukanya hanya meninggalkan kota, yaitu kota Tarim, jelas juga Madinah Al-Munawwarah sebelumnya, dan Makkah Al-Mukarramah. Ya, untuk itu teman-teman, inilah video vlog saya secara monolog perjalanan saya bersama Ahlul Khidmah di kota Tarim. Terima kasih sudah menyimak. Ya, untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.